Oke, kita mulai saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Nih udah minggu ketiga loh. Gimana, sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya. Oke, mudah-mudahan minggunya bertambah, semangatnya juga bertambah ya. Ini kita nggak kerasa ya, udah minggu ketiga. Dan di Jurpem sendiri kita udah beranjak ke bab yang baru. Apa nama babnya? Coba, apa sih nama babnya? Hari ini kita mau bahas apa? Ayo, bahas apa? Peranan dan fungsi jurnalistik pembangunan. Oke, peranan dan fungsi jurnalistik pembangunan. Udah dilihat PPT bernarasinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah dibaca PPT yang ada di course-nya? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Ini saya lagi sambil ngecek. Nah, ini buat teman-teman yang nggak bisa on cam, tolong profil picture-nya bukan sekedar nama ya, tapi ada fotonya. Supaya jelas, oh ini ada loh orangnya gitu ya. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu dari materi kita hari ini? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Kita bicara kalau minggu lalu kan masih konsep dasar ya, masih hal-hal yang mendasar lah. Apa itu jurnalistik pembangunan, kenapa penting, terus gambarannya kayak apa. Nah sekarang kalau hari ini kita bicara soal peranan dan fungsi jurnalistik pembangunan. Nah silakan siapa yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, siapa ini? Silahkan. Saya Nonik mau bertanya terkait fungsi komunikasi massa untuk masyarakat menurut Dominik 2009. Kan di situ ada 5 fungsi komunikasi massanya. Tapi saya mau Ibu jelasin ulang terkait interpretasi, Bu, karena belum begitu paham. Interpretasi ya. Oke, terima kasih Nonik atas pertanyaannya. Saya coba share screen ya, supaya teman-teman yang lain juga menyimak. Jadi tadi Nonik bertanya tentang fungsi ya, fungsinya. Kita lihat yang ini kan ya, ada 5. Oke, yang interpretation ya. Nah, kalau di video PPT Bernarasi saya jelaskan bagaimana interpretation itu berarti kita proses si media massa itu ya, atau pers atau jurnalis itu menyampaikan fungsinya sebagai ini, interpretation. Apa itu? Interpretation itu berarti pemaknaan. Makanya kalau teman-teman menyimak di video, ketika pemaknaan itu banyak kejadian yang gak semuanya diceritakan oleh jurnalis ya, atau oleh media. Karena media punya peran untuk bisa memilah mana yang mau diinformasikan, mana yang tidak, termasuk memaknainya. Interpretation, contohnya misalkan ketika saya sebut aja lah ya, Metro TV sama TV One ya. Contohnya ini biar gampang ya. Apa yang dimaksud dengan interpretation? Ketika cerita lumpur Lapindo, kalau TV One selalu menyebutnya lumpur Sidoarjo. Berbeda dengan Metro TV yang menyebutnya adalah lumpur Lapindo. Dari situ pun pemaknaannya beda. Yang satu berasumsi itu adalah katakanlah terjadi karena kelalaian dari perusahaan Lapindo. Yang satu mengasumsikan itu adalah kejadian bencana alam, makanya disebutnya lumpur Sidoarjo. Nah, itu namanya interpretation. Artinya, media massa punya fungsi untuk bisa membuat makna kepada masyarakat. Gitu. Sama kayak sekarang kan tiap kali kejadian banjir selalu aja larinya lebih ke politik, selalu yang dilihat siapa gubernur saat ini gitu.
selalu ditimpakannya kesalahannya lebih kepada personal gitu, mau siapapun ya, dari dulu gitu aja. Tapi kita lupa kalau di jurnalistik pembangunan bukan sibuk mencari framing medianya, tapi yang penting adalah kenapa ini banjir kejadian lagi, penyebabnya apa gitu. Kalau dirunut kan emang dari zaman kolonial Belanda juga sering banjir gitu kan ya. Gimana cara mitigasinya, setidaknya bisa meminimalisir kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan interpretation. Jadi media massa termasuk pers itu punya fungsi, salah satunya adalah membangun pemaknaan, mendorong adanya interpretasi. Interpretasi kan berarti bagaimana kita memaknai. Begitu. Gimana Nonik? Kegambar nggak apa yang saya jelaskan? Iya Bu, kegambar. Ya, oke. Jadi gitu ya, disebut disebut interpretation. Jadi media massa termasuk pers itu bisa membentuk sebuah makna gitu ya. Mau interpretation, mendorong kita memaknai sesuatu. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Saya, Bu. Oke, ada 2 nih ya. Silakan ditulis aja namanya di itu ya, di kolom chat biar nanti saya runut. Ya, nanti kita selalu biasain ya, kalau ada yang mau bertanya, tulis aja saya mau bertanya, nanti saya tinggal nunjuk. Oke, silakan nulis dulu di situ biar nanti saya mendahulukan siapa dulu nih. Oke. Dinda, siapa lagi? Dinda Herdianto, satu lagi tadi kayaknya ada 2 orang deh. Silakan Dinda dulu. Dinda Ya Herdianto. baik, Bu. Ya, silakan. Nyambung tadi yang Nonik, Bu. Ya. Kalau boleh, saya kan udah lihat tadi PPT bernarasinya yang 5 fungsi komunikasi massa itu. Jadi kalau boleh yang 4-nya lagi diberikan contoh lagi, Bu. Oke, 4-nya lagi ya. Oke, contohnya ya. Ntar saya sambil share screen lagi deh biar teman-teman lain. Ya, oke, baik. Dinda, saya akan kita tampilin lagi ya. Oke, yang satu tadi udah ya. Nah, kalau surveillance ya, kan dari namanya nih, surveillance ya. Surveillance itu berarti kan sebenarnya media massa, pers itu ada fungsi pengawasan. Ya, menyampaikan informasi dan sebagainya. Itu supaya apa? Supaya orang bisa lebih mengetahui, bisa lebih katakanlah mengantisipasi. Nih nyambung aja lah satu case misalkan soal banjir lah gitu ya. Ketika diinformasikan banjir ya, orang jadi tahu informasi itu. Misalkan udah diprediksi nih BMKG, lalu diberitakan di media massa. Nah, berarti kan kita harus antisipasi ya, gitu. Artinya kita melakukan langkah mitigasi. Contohnya itu surveillance. Kalau linkage itu kan pertalian, persatuan yang saya cerita soal itu. Bagaimana media massa tuh punya peran sekali untuk bisa pemersatu orang, terutama kalau orang punya minat yang sama, ya. Linkage ya. Kalau kayak sekarang, orang lagi care banget sama soal gimana caranya pandemi COVID teratasi gitu ya. Sehingga nanti dari media massa itu mungkin mengundang narasumber akhirnya jadinya justru jadi bisa membangun jejaring ya, satu sama lain jadi terhubung gitu ya. Terus transmission of value. Nah, ini kan kalau dulu kan ada istilahnya diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, biar nggak hilang biasanya itu diinformasiin di media massa. Misalkan ini lepas dari soal banjir sama COVID misalkan ya. Misalkan tradisi daerah. Dan sekarang kan orang lebih sering ngomongin K-pop lah gitu ya. Lebih banyak dari luar gitu dibandingkan mengangkat tradisi-tradisi kita. Padahal harusnya media massa termasuk pers juga itu dia harusnya juga ikut melestarikan itu pewarisan nilai budaya. Misalkan kan kalau dulu ada ketoprak humor dan sebagainya, sekarang udah mulai nggak ada gitu ya. Transmission salah satunya itu. Tapi atau juga hal-hal yang lain gitu ya, nilai-nilai yang dari sejak dulu lalu selalu diinformasikan ke media. Ya, itu transmission of values. Yang kelima, diversion. Diversion itu kata lain dari fungsi entertain. Ya, jadi orang kan apalagi nggak bisa dipungkiri ya, beberapa riset saya dulu, saya ketika skripsi, tesis gitu ya, disertasi, itu lebih banyak orang menggunakan TV ya untuk
hiburan. Bahkan petani itu pakai handphone juga ya, itu juga buat hiburan, lebih banyak buat hiburan gitu. Diversion tuh itu. Makanya kan ada namanya konsep education and entertainment ya, biar orang nggak jenuh ngomonginnya education tapi nggak ada hiburannya. Maka disisipi oleh humor, disisipi hal-hal yang lucu, yang seru, disisipi musik dan sebagainya gitu. Jadi itu namanya fungsi diversion. Jadi komunikasi massa juga atau media massa atau pers atau jurnalistik pembangunan pun juga harus ada muatan-muatan hiburannya gitu, karena sebagai makhluk sosial kita juga butuh kan ada hiburan untuk bisa menghilangkan stres ya, terus psikologis kita juga tetap senang kayak gitu. Gimana Dinda Herdianto? Ya Bu, sudah jelas, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, saya tutup lagi ya. Oke, selanjutnya, ini banyak ternyata ya. Dewi, silakan Dewi. Ya Bu, siang Bu. Ya. Saya nanya terkait tujuan komunikasi pembangunan yang nomor 4 itu kan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan terhadap masalah-masalah sosial. Nah itu contohnya itu apa Bu? Contohnya, oke. Ya. Saya share screen lagi ya. Jadi ini kita sambil review judulnya ya. Oke, contohnya tunggu. Ini ya, ini kan ya. Tujuan yang keempat, contohnya apa? Jadi gini, inilah kekhasan komunikasi pembangunan ya, bukan sekedar orang mengirimkan pesan, diterima, udah selesai gitu. Enggak, tapi dia harus punya implikasi yang lebih jauh ya. Tadi kalau membujuk informasi mungkin udah paham ya, pada umumnya juga seperti itu mengedukasi. Kalau yang keempat, ini melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, artinya gini, ketika orang terdedah terus dengan informasi, dengan pengetahuan baru, punya keterampilan baru, terus lebih terdidik, dia nggak diem, dia nggak pasif, tapi dia pada akhirnya mau berpartisipasi dalam proses pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Jadi, kalau di konteks komunikasi pembangunan, itu nggak cukup hanya peningkatan pengetahuan, oh iya saya jadi tahu, oh iya saya jadi mau, nggak cukup itu. Tapi butuh action. Jadi salah satu actionnya adalah dia ikut terlibat dalam pengambilan keputusan ketika ada problem di sekitarnya dia. Seperti itu. Jadi istilahnya tuh harus lebih aktif gitu. Jadi punya keterlibatan aktif, bukan sekedar menyimpan semua apa yang dia peroleh dari proses komunikasi itu gitu ya, tanpa dia lakukan. Makanya dalam komunikasi pembangunan yang paling penting adalah kita bisa mendorong masyarakat, khususnya masyarakat yang termarginalkan, yang biasanya tidak bersuara, yang biasanya dipinggirkan, itu untuk ikut andil. Dia harus punya peran untuk mengambil keputusan. Ya, misalkan contohnya, waktu saya pernah cerita soal koran masuk desa, terus saya udah pernah cerita juga nggak sih ketika radio RPC ya, Radio Pertanian Ciawi baru didirikan, mereka bagiin 1000 radio ke khususnya petani ya. Nah, dari situ setelah dibagiin radio 1000 itu ya, 1000 buah ya, bukan 1000 harganya ya, itu mereka dikasih angket. Kira-kira program apa yang dibutuhkan oleh mereka gitu ya, supaya bisa mengatasi masalah. Oh, ada yang bilang, oh saya butuh informasi tentang hama, tolong dong buatin program tentang hama gitu ya. Itu kan masalah juga ya, hama. Terus ada lagi yang masalahnya adalah soal pemasaran. Tolong dong buatin program siaran yang bisa mempertemukan petani dengan pembeli langsung supaya nggak pakai lagi istilahnya middleman, tengkulak gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi bukan sekedar formalitas, oke, saya kirim pesan, Anda terima, selesai. Enggak, tapi harus ada implikasinya. Nah, ini implikasinya adalah empowerment, diberikan power untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan. Begitu. Bagaimana, Dewi? Bisa difahami? Ada tanggapan? Ya, silahkan. Bu, mau ini lagi Bu, kan tadi Ibu bilang kalau yang nomor 4 itu mendorong masyarakat yang termarginalkan. Itu bedanya
sama yang nomor 1 tadi apa, Bu? Kan yang nomor 1 juga membujuk gitu. Oke. Yang nomor 1 mungkin membujuknya tuh baru dalam konteks misalkan ya, orang yang tadinya suka buang sampah gitu ya, buang sampah sembarangan, akhirnya jadi nggak buang sampah lagi. Memang mirip, tapi pada dasarnya itu kan lebih kepada perilaku ya. Tapi kalau mengambil keputusan itu lebih jauh kayak program-program kayak sekarang nih ya, yang paling banyak ketika ada dana desa. Itu biasanya yang menguasai dana desa tuh hanya orang-orang lingkar yang dekat dengan pemerintah desa ya, bahkan ada orang penelitian aja mereka takut banget gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi bicara pengambilan keputusan itu bicara soal sesuatu program yang katakanlah konsekuensinya jauh lebih tinggi gitu, jauh implikasinya lebih besar gitu. Kalau membujuk kan kayak orang yang tadinya merokok didorong untuk jangan merokok misalkan, orang yang tadinya nggak suka jadi suka atau apa gitu. Jadi kalau yang nomor 4 itu dia jauh lebih katakanlah bukan sekedar jadi followers ya. Kalau yang nomor 1 dia mungkin jadi followers aja, tapi kalau ini dia jadi inisiator. Itu sih bedanya. Gimana, Dewi? Bisa dipahami? Ya, Bu, sudah paham. Sudah jelas. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Oke, next. Eki, silahkan. Eki Dwi Cahyani. Iya, Ibu. Ya. Saya ingin bertanya di PPT lagi nih, Bu. Soal ini, Bu, di pendekatan fungsional dalam komunikasi massa. Nah, itu ada statement yang bilang menurut Maxwell 1987, istilah fungsi dapat digunakan dalam pengertian tujuan, konsekuensi, prasyarat, dan harapan. Saya agak kurang mengerti, Bu, dengan tujuan, konsekuensi, dan prasyaratnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Eki. Berarti Eki udah baca PowerPoint-nya. Ya, ini yang ini bukan? Ya kan? Yang ini ya? Iya, Ibu. Oke. Apa yang dimaksud? Jadi gini, kalau bicara soal pendekatan fungsional. Jadi fungsional itu tuh kaitannya kalau anak-anak sekarang bilangnya relate gitu ya, terkait apa sih gitu kalau kita muncul kata fungsional. Nah, fungsional itu tuh merujuk pada apa? Pada tujuan. Ya, tujuan komunikasi massa apa sih? Terus konsekuensi dari hadirnya komunikasi massa atau media itu apa sih? Gitu. Prasyaratnya tuh maksudnya apa yang perlu disiapkan gitu ya, sehingga dia bisa punya fungsi, sebenarnya begitu. Sama harapan tuh kan sebenarnya tujuan juga ya, goals yang ingin kita capai gitu. Jadi sebenarnya tujuan, konsekuensi, prasyarat ya sama harapan itu adalah kata lain dari fungsi atau fungsional. Nah, kenapa sih kok ngomongin jurnalistik pembangunan tapi ngomongin juga soal fungsional dalam konteks komunikasi massa? Karena nggak bisa dipungkiri kalau kita bicara soal jurnalistik itu pasti berkaitan sama media massa, sama pers, sama komunikasi massa gitu. Jadi sederhananya itu jadi bahwa kata lain dari fungsi ya dalam konteks kita mempelajari pendekatan fungsional itu adalah merujuk tadi pada tujuan, pada konsekuensi, prasyarat sama harapan. Jadi sebenarnya hadirnya media massa tuh nggak cuma sekadar ada gitu, tapi kita berharap media massa atau komunikasi massa termasuk jurnalistik pembangunan ini harus punya tujuan jelas, punya implikasi yang positif ya, punya prasyarat untuk bisa, prasyarat di sini kan jelas ya, kalau katanya jurnalistik pembangunan ya dia harus mensupport berlangsungnya pembangunan sama harapan. Harapannya berarti kehadiran media massa, kehadiran jurnalistik pembangunan, ya harapannya dia bisa juga berandil dalam kehidupan masyarakat. Begitu. Bagaimana? Eki, apakah bisa dipahami? Apakah ada tanggapan? Mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya Rivaldi, silahkan. Baik, Bu. Kalau saya mau tanya tentang implementasi sih, Bu, sebenarnya. Karena kan, apalagi pas kita di awal-awal waktu itu pandemi, kan semua orang harus pakai masker, nggak boleh keluar rumah, gitu, nggak usah berkumpul dan segala macam. Nah, itu kan semuanya sebenarnya bersumber himbauannya dari pemerintah di awal. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Bu, tips and triknya gitu ya, maksudnya biar semua hal yang tadinya ini kan dadakan banget dan semuanya harus
komunikasikan kepada masyarakat biar masyarakat juga nurut gitu, dan bukan sekedar di awal aja sampai harus bisa tetap continue sampai nanti mungkin pandemi selesai. Nah, gimana sih pemerintah menyikapi itu dengan menjalankan jurnalistik pembangunannya gitu kan? Karena tetap menjaga kesehatan kan itu juga bagian dari pembangunan juga kan, Bu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Rivaldi atas pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan yang sulit ya, Rivaldi, karena saya juga bagian dari masyarakat gitu ya. Tapi kalau boleh saya ini lebih ke pendapat pribadi ya. Berikut dengan pengalaman saya mungkin bantu nyusun stratkom di beberapa instansi gitu ya. Intinya gini, ketika pandemi ini datang, sebenarnya ini kan bukan hanya permasalahan kesehatan, bukan itu saja ya, tetapi ini juga terkait keamanan, terkait dengan ya banyak hal. Jadi artinya harusnya sih harus satu suara. Memang ketika awal-awal kan memang belum ada konsolidasi ya gitu. Kalau dalam konteks komunikasi yang paling penting kan adalah membangun mutual understanding dari semua stakeholder gitu. Jadi memang harusnya sih sekarang udah belajar setahun ya. Jadi mudah-mudahan sih jauh lebih baik. Kalau saya lihat sih sekarang jauh lebih baik ya dari sisi komunikasinya, karena sudah mulai dokternya yang sudah bisa istilahnya menyampaikan public speaking-nya juga jauh lebih baik, terminologi dan sebagainya gitu. Tapi kalau dari kacamata jurnalistik pembangunan, yang sekarang lebih penting adalah bukan hanya memberitakan jumlahnya saja, tetapi langkah apa yang perlu dilakukan untuk bisa mengurangi katakanlah tingkat kematiannya dan sebagainya. Jadi lebih kepada way out-nya, gimana nih jalan keluarnya gitu. Dan itu kan nggak bisa hanya tim COVID aja ya, nggak cukup itu, tapi semua instansi atau semua kementerian itu bersama-sama gitu ya, khususnya sih ya Kementerian Kesehatan, BNPB gitu ya, Kominfo untuk ngeblasting SMS atau ngeblasting informasi ke WhatsApp dan sebagainya gitu. Jadi kondisi pandemi sekarang gitu ya, ini namanya kalau dalam konteks komunikasi namanya komunikasi krisis ya. Jadi ketika krisis terjadi, memang harus ada spokesperson, ada satu orang atau satu pihak yang dia mewakili informasi dari pemerintah. Jadi kita di awal-awal kan bingung ya, kayak pakai masker tuh katanya yang sakit aja, terus jadi simpang siur lah semuanya. Wajar sih awal-awal panik karena ini kejadian yang pertama, walaupun sebenarnya kan kejadian pandemi ini dulu sejarahnya pernah kan, yang saya pernah cerita itu pandemi flu Spanyol tahun 1924, dan itu sama problemnya. Kalau dulu belum ada teknologi ya, kalau sekarang kan sebenarnya ada teknologi jadi bisa cepat yang menginformasikannya seperti itu. Tapi cepat menginformasikan juga banyak juga hoax-nya kan sekarang, luar biasa itu hoax-nya. Jadi memang harus lebih kuat lagi bentengnya gitu ya. Jadi kalau dikembalikan lagi ke jurnalistik pembangunan, jangan cuma sensasional jumlah angka, kita sekarang rekor gitu ya. Oke, itu bagus untuk diberitakan supaya orang lebih aware. Tapi next step-nya apa? Gitu, seperti itu Rivaldi. Contoh lah yang sederhana gitu. Karena saya juga kan fokus di komunikasi lingkungan ya. Kayak banjir. Banjir tuh rame kalau lagi musim hujan aja dibahas. Di luar itu, setelah nggak ada banjir lagi, pernah nggak sih kita nonton berita yang edukasi gimana sih kalau terjadi banjir, gimana sih cara supaya nggak terjadi banjir yang besar? Itu nggak pernah loh di media-media mainstream. Sama kayak kebakaran hutan, itu hanya dia datang one moment aja ketika musimnya terjadi, ya udah gitu. Nah itu yang sebenarnya PR buat kita. Negara kita kan pasti Indonesia itu riskan ya, sama kayak Jepang, riskan dengan bencana alam karena kita ada gunung berapi, terus kita juga ada kejadian banjir dan sebagainya. Tapi di berita ini ya paling ya itu pas kejadian aja, setelah itu lupa kayak gitu. Itu sih Rivaldi, ada tanggapan? Udah Bu, ya terima kasih Bu. Ya, oke, sama-sama. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum ada pertanyaan, nah saya mau ngetes nih ya. Mudah-mudahan Mentinya sekarang nggak error lagi ya. Mudah-mudahan jaringannya lebih stabil. Saya akan share lagi. Oh, jadi biar nggak error, jadi satu-satu ini kayaknya. Ya, satu-satu. Ini linknya. Oke, ya saya share linknya.
Oke, udah siap belum ya? Saya harap udah siap. Jangan kaget ada musiknya nanti ya. Saya akan mulai presentasi yang pertama dulu. Maksudnya di teman-teman standby di handphonenya ya. Saya akan share dulu. Klik yang pertanyaan yang pertama. Mungkin di layar nggak tampil ya, tapi di handphone teman-teman ada. Oke, silahkan bisa. Ini saya udah mulai presentasi. Mudah-mudahan udah mulai muncul pertanyaannya. Silahkan dikerjakan ya. Nah, oke, 20 detik dari sekarang. Tuh, menurut The Floor, media massa dipandang sebagai udah 5 orang yang jawab, 6 orang, 7, 9. Oke. Waktunya udah habis. Oke. Cuma 8 orang yang benar. Oke. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Tunggu ya, saya akan presentasi pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya. 1, 2. Oke, mulai. Ini pertanyaan yang kedua. Fisher mengumpulkan bahwa asumsi utama dari pendekatan fungsional adalah bahwa media massa yang dilakukan secara berulang memiliki, nah ini juga tadi nih, sebenarnya udah sempat ditanyain nih tadi sama Eki kayaknya. Tuh ada 3, jawabannya 3, 2, oke, waktunya habis. Oke. Sip. Nanti saya akan download hasilnya ya, teman-teman ya. Nah, dari 2 yang tadi sudah saya tanyakan ke teman-teman, itu sebenarnya evaluasi. Kalau ada yang sebenarnya ada 2 slide yang beda dari slide yang awal yang saya upload tadi pagi, tapi sebelum saya share ke teman-teman, terus saya ganti. Termasuk di PPT bernarasi itu belum masuk. Tapi tadi sebenarnya udah kepancing sama Eki. Dia pertanyaannya Eki itu arahnya ke 2 PowerPoint yang baru saya tambahin. Jadi tadi kelihatan banget banyak yang salah jawaban yang kedua ya. Oke, oh Pedro, ya nggak apa-apa ya. Nanti kita rekap aja dari yang ada dulu aja ya. Jadi kalau tadi ada 2 pertanyaan. Ya, saya coba share deh biar teman-teman tahu jawabannya apa, ya. Jadi itu tuh ada 2 slide yang saya sisipkan. Nah, ini dia, ya. Menurut The Floor, media massa itu dipandang sebagai apa? Sebagai sistem sosial atau lembaga sosial, bukan dan ya, bukan dan, tapi dia sistem sosial atau lembaga sosial. Jadi media massa tuh adalah sistem sosial loh. Kalau sistem sosial kan ada normanya, ada aturan dan sebagainya. Ya, jadi formal juga gitu ya. Terus tadi kalau yang kedua pertanyaannya, nah ini juga lebih banyak yang salah daripada yang benar ya. Ada asumsi ya dari pendekatan fungsional ya, tadi Eki nanya ini kan, media massa itu yang dilakukan secara berulang, dia punya apa? Dia harus punya tujuan jangka panjang dan memberi manfaat bagi ketertiban masyarakat, bukan keberlanjutan, tapi ketertiban ya kalau kata Fisher. Ya, jadi ini yang saya sisipkan. Jadi saya ngecek ini baca nggak nih PowerPoint-nya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau lagi kuis gini, ini sebagai evaluasi ya teman-teman. Kalau nanti membaca harus lebih teliti lagi. Jadi nanti kalau ujian nggak boleh salah, ya. Oke, oh belum masukin nama. Oke, nggak apa-apa. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Kita masih punya banyak waktu. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya ada yang mau bertanya. Bu, saya mau bertanya. Oh iya, oke. Silakan, Sofia ya. Silakan Sofia. Iya, ini Bu mengenai peran pers. Di sini saya baca melakukan pengawasan
pengawasan, kritik, koreksi, dan saran. Nah, mereka ini sebagai media atau mereka ini memang melakukan pengawasan dan kritik? Oke. Baik, terima kasih Sofia. Saya sambil share screen aja ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Soal yang pers ya? Iya, Bu. Oke. Yang pers ini, sini. Yang mana? Yang ini? Yang peran pers, iya. Oke, iya. Oke. Oke, boleh diulangi lagi Sofia pertanyaannya, maaf. Jadi peran pers ini tadi kata apa? Kata Sofia apa? Maaf. Tadi kan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran. Mereka ini memang melakukan kritik itu atau mereka hanya sebagai media untuk orang-orang melakukan kritik atau koreksi dan saran gitu, Bu? Oke, jadi gini, media pers kan ya, seperti yang saya jelaskan di sini, pers itu apa sih? Ya ini dulu yang harus teman-teman pahami ya. Pers itu seluruh industri media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Artinya kalau kita berarti kayak koran, misalkan kayak Kompas, TV, RCTI dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke sini ya, walaupun pers itu lebih sering diidentikannya sama media cetak ya. Karena dari kata persnya gitu, persnya print gitu kan. Jadi sebenarnya kalau yang melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran, maksudnya artinya seharusnya pers juga punya peran untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran kepada pemerintah, kepada instansi-instansi, kepada penyelenggara program-program pembangunan gitu. Jadi pers itu bisa kan kayak sekarang lah pengawasan dana, bantuan dana ketika COVID, itu kan akhirnya ketahuan pasti juga ada peran pers juga ya, mungkin kan ada informasi atau apa lalu dilaporkan ke pihak yang punya wewenang untuk menangkap tersangka-tersangka korupsi itu gitu. Jadi harus ada fungsi ke sana mengawasi. Makanya kan ketika ada program pembangunan atau apa gitu ya, itu di pers punya peran di situ untuk bisa mengawasi, terus memberikan kritik, memberikan koreksi dan memberikan saran. Seringkali orang ngawasin, ngasih kritik tapi nggak ngasih saran ya. Yang idealnya tuh harus konstruktif dong. Udah ngasih kritik, udah ngasih saran gitu ya. Ngasih koreksi, sarannya apa? Jadi bisa lebih diperbaiki gitu. Jadi jangan cuman ngomong doang, oh ini jelek, itu jelek, tapi nggak ada solusinya. Nah, pers yang idealnya dia harus bisa melakukan pengawasan, memberikan kritik, memberikan koreksi secara objektif. Karena prinsip di jurnalisme itu cover both side. Gak boleh hanya subjectivity aja, harus ada datanya. Misalkan, kenapa ya masih ada masyarakat yang belum nerima bansos misalkan. Berarti kan pers juga punya peran itu kan, pengawasan, nanya, ini warganya benar nggak warga situ? KTP-nya mana? Buktinya mana? Jadi jangan cuma sekilas, tanpa ada proses pengambilan informasi data yang detail, lalu orang nggak, apa istilahnya tuh, seenaknya aja gitu, oh di sana ada penyimpangan, kayak gitu. Jadi itu, bagaimana Sofia? Oh iya Bu, sudah mengerti. Oke, baik. Silakan yang lain. Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Ya, baik, Bu. Saya izin bertanya terkait dengan jurnalistik pembangunan. Kalau di PPT Bersuara tadi itu ada 3 tugas ya, Bu, dengan pekerjaan yang berbeda. Sebenarnya kalau di lapangan itu jurnalis pembangunan itu harus menguasai ketiga tugas itu atau nanti dibagi satu-satu gitu, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Tadi dari Mufidah ya? Oke. Saya screen ya. Saya share screen. Ini ya, tugas jurnalis pembangunan ya. Oke. Sebenarnya kalau bicara soal jurnalisme pembangunan, ini kan ada kaitannya sama tujuan komunikasi pembangunan ya. Idealnya sih ketiga-tiganya, idealnya ya, gitu. Kenapa tiga-tiganya? Karena gini,
Kalau cuman watchman function doang, hanya mengawasi, hanya memperlihatkan gitu ya, tanpa dia bermain ke sini gitu ya, ke mana, ke policy function dan sebagainya, itu rasanya masih kurang gitu. Saya bicara soal ideal ya, jadi idealnya sih 3-3 ini terpenuhi, walaupun dalam prakteknya mungkin kalau dari proporsionalnya, proporsinya mungkin bisa beda-beda, misalkan apakah watchman functionnya yang lebih dominan, policy sama teachingnya masih belum, karena fungsi ini tuh gak mudah dilakukan dan gak bisa instan. Mungkin bisa dilakukan dari mulai watchman function misalkan ya, lalu ke teaching function ya, ini kan hampir mirip ya teaching function sama si watchman function, karena sebenarnya orang menyampaikan informasi bisa sambil mengedukasi. Nah, pada akhirnya bisa ikut andil dalam proses pengambilan keputusan. Memang ini yang agak lebih tricky gitu ya, karena seringkali orang diberikan kesempatan tapi dia nggak ngambil kesempatan itu. Ada orang yang kalau dalam teori komunikasi ada spiral of silence gitu. Orang milih untuk diam karena mungkin sungkan, karena mungkin takut, misalkan mau mengkritik orang tapi kenal gitu karena itu saudara atau keluarga sendiri gitu ya. Walaupun dari sisi pengetahuan informasinya udah bagus misalkan seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini, ke tujuan jurnalisme pembangunan. Idealnya dia bisa bermain ketiga-tiganya. Tapi memang itu butuh proses, terutama yang di sini. Ini juga butuh proses teaching function itu. Karena mengedukasi orang kan dari orang yang nggak bisa baca jadi bisa baca gitu ya, itu kan butuh waktu. Kalau watchman function mungkin ya dia bisa langsung informasiin gitu. Jadi itu Mufidah. Jadi idealnya tiga-tiganya ini terpenuhi. Tapi memang ada pada prakteknya itu bisa beda-beda bobotnya. Ada yang watchman-nya lebih dominan gitu ya, sedangkan dua yang lainnya proporsinya masih sedikit. Itu. Baik Ibu, terima kasih. Bu mau bertanya, ini sepertinya PPT-nya berbeda ya Bu dengan PPT yang bersuara di YouTube tadi? Ini sama. Oh, tadi sama. Bedanya? Jadi bacanya ini tugas jurnalis pembangunan tadi Bu. Yang mana? Ini? Yang ketiga tadi yang aku tanyain ini, yang watching function. Ya, karena pada dasarnya jurnalistik sama jurnalisme pembangunan, ya jurnalis pembangunan itu sebenarnya sama sih gitu. Relate ke sana juga, maksudnya ya to watch, to policy, teaching gitu. Jadi lebih ke sana. Jadi sebenarnya ini sama aja sih. Yang beda tuh sebenarnya PowerPoint-nya tuh cuma di sini nih. Sama yang di PPT bernarasi. Ini sama ini. Yang tadi jadi pertanyaan. Tapi ini ada di course ya ini. Ada dua ini yang saya sengaja nggak saya masukkan di PPT bernarasi, tapi ada di PPT course supaya saya jadi bisa ngecek teman-teman menyimak keduanya nggak gitu. Oke, Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak bertanya, saya yang mau bertanya. Oke, silakan Ingwei. Ada hadir Ingwei G. Pratama. Ini sudah izin ke belakangnya dari jam 2:36, sekarang sudah pukul 14.45, jadi sudah hampir 10 menit ya. Silakan Ingwei. Ada Ingwei? Oke. Kalau Ingwei nggak ada, nanti Kak Teddy tolong dipanggil ya, menjelang akhir perkuliahan ya. Oke, silakan tanya lagi. Ibu, saya mau bertanya. Oke, silahkan. Di slide yang akhir-akhiran itu kan ada surat kabar gitu, yang judulnya itu kembali ke media jurnalistik. Di era sekarang kan ya era digital, kayaknya kita ini lebih fokus atau lebih suka buka medsos gitu dibandingkan dengan surat kabar atau media cetak gitu. Nah, yang dimaksud dengan media jurnalistik di sini tuh media yang seperti apa gitu? Apakah media jurnalistik yang digital atau memang media jurnalistik seperti media cetak sebelumnya gitu, kayak surat kabar koran atau majalah gitu. Sedangkan yang kita akrab gitu, yang dengan kehidupan kita sehari-hari kan medsos gitu, karena informasinya itu lebih mudah didapat meskipun
keakuratan atau kredibilitasnya itu sangat rendah gitu. Oke, ya baik, terima kasih. Panggilannya siapa? Devi? Iya Bu Devi. Oke ya, Devi, saya sambil share screen ya. Nanti teman-teman bisa baca, menurut saya ini artikelnya bagus ya, dan bisa menjadi pengingat kita juga gitu. Karena kita sekarang udah terlalu suka terlalu cukup gitu ngelihat dari medsos aja, terus kadang-kadang dari WhatsApp yang nggak jelas sumbernya dari mana. Nih, jadi gini, kuncinya adalah gini. Jadi gini, bisa jadi sekarang kan juga banyak ya koran, TV, dia main juga ke online, main ke digital, itu ada. Tapi secara prinsip mereka melaksanakan prinsip-prinsip jurnalistik ya, wawancara, narasumber, prinsip cover both side, ya, kedalaman dan sebagainya, itu dilakukan oleh seorang jurnalis. Kalau kita nih menginformasikan sesuatu, itu kan kita bukan jurnalis ya, kecuali kalau kita menyampaikan hasil penelitian kita. Berarti kita sebagai peneliti. Itu kenapa penting sekarang kembali ke media jurnalistik yang mainstream ya. Mainstream di sini nih disebutnya kan media arus utama ya. Mainstream itu koran, majalah, radio, dan TV. Walaupun sekarang kan ada e-newspaper, e-magazine ya. Terus sekarang ada radio, masuk ke podcast, ke semuanya gitu ya. TV juga ada yang digital dan sebagainya. Yang jadi permasalahan adalah seringkali informasi yang beredar di media sosial adalah bukan dari seorang jurnalis dan belum melalui prinsip-prinsip jurnalistik yang benar. Gak ada cross-check, sumbernya nggak jelas, tapi udah bikin orang jadi panik luar biasa. Nah, itu yang sekarang harus kita sadari, kita harus hati-hati gitu. Sekarang tuh jadi buzzer tuh jadi profesi yang dibayar mahal gitu ya. Ngebuat hoax juga, itu juga ada usahanya sekarang gitu. Nah, kenapa kita kembali lagi harus ke media jurnalistik? Karena dalam jurnalistik, karya jurnalistik itu dia sudah melalui banyak tahap ya. Kalau dulu saya jadi wartawan, itu tipu aja udah nggak boleh. Saya bisa naik tulisan saya itu 6 bulan saya investigasi dalam, baru dinaikin sama pimpret saya. Kalau sekarang orang lihat sering kan dari satu berita, portal berita sama, narasinya persis sama, cuma diganti sumbernya aja gitu. Itu udah karena sekarang kan lebih banyak clickbait ya. Terus orang ngejar kecepatan menginformasikan karena dikejar-kejar sama iklan dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kata kuncinya tuh di sini kan. Di sini nih. Kenapa kita harus kembali ke media jurnalistik? Karena salah satu jawabannya karena media sosial terbukti tidak mampu menghalau berita palsu dan hoax, ya. Dan tidak bisa dipungkiri nih bahwa media jurnalistik telah tergeser oleh medsos. Ya, betul kenyataannya gitu. Padahal untuk bisa menghasilkan karya jurnalistik itu melalui tahapan yang panjang, termasuk soal kredibilitas yang saya bahas di video PPT Bernarasi. Nah, di sini kan dibilang medsos dan media jurnalistik memang tidak sama. Produk informasi yang lahir dari kedua jenis media ini melalui proses yang berbeda. Informasi yang muncul di medsos bukanlah karya jurnalistik karena tidak dihasilkan oleh seorang jurnalis. Berbeda dengan media jurnalistik ya, karena dia diproduksi oleh wartawan. Gitu. Jadi, sementara kalau di medsos semua orang bisa memproduksi, mengunggah, dan memviralkan konten apa aja gitu. Bahkan kadang-kadang anonim, nah itu kan bahaya. Kalau dalam jurnalistik nggak boleh, semuanya harus berbasis data, fakta. Gitu. Makanya sebenarnya media jurnalistik itu tidak akan tergantikan oleh kehadiran medsos ya, asalkan media jurnalistik juga harus bisa, kayak sekarang kan lagi information overload ya, tsunami informasi gitu, dia harus juga bisa memfilter ya, menyajikan berita yang kredibel gitu ya, supaya lebih terpercaya lagi. Begitu. Bagaimana Devi? Bisa dipahami Devi? Iya bisa Bu, terima kasih. Sama-sama. Jadi kuncinya itu ya, kayak kita makanya ketika mau upload sesuatu, hati-hati ya, harus berpikir berulang kali. Medsos itu kan kita disebutnya user, kita tuh sebagai pengguna. Makanya kita tuh nggak bisa bebas, karena media sosial adalah ruang publik, bukan ruang pribadi. Kalau ruang pribadi itu ya ketika kita berdoa sama Yang Maha Kuasa,
ketika kita nulis di diary itu namanya ruang pribadi. Tapi kalau medsos itu namanya ruang publik dan itu ada aturan dan normanya. Dan ketika kita menyampaikan dugaan-dugaan tanpa ada data, hati-hati, ada undang UU ITE gitu. Jadi itu yang membedakan produk yang ada di medsos belum tentu semuanya dari jurnalis. Tapi kalau ada di media jurnalistik itu namanya karya jurnalistik karena dikerjakannya oleh seorang wartawan atau jurnalis. Kalaupun sekarang ada kompas.com ya, ada republika.com dan sebagainya, itu mereka hanya berpindah medianya aja. Tapi prinsip menghasilkan beritanya itu melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Begitu. Bagaimana, Devi? Bisa dipahami? Iya Bu, bisa Bu. Berarti ini tuh ada kaitannya sama yang jurnalis warga gitu ya Bu? Karena di bab-bab awal itu ada kalau nggak salah statement kalau misalkan kita tuh bisa menjadi jurnalis gitu loh. Namanya itu jurnalis warga dengan cara menginformasikan apa yang ada di sekitar kita. Tapi info yang kita berikan itu berarti itu bukan sebuah karya jurnalistik, melainkan sekedar sebuah informasi kepada publik gitu ya Bu? Ya, walaupun kalau kita jadi di citizen journalism, kita harus jelas, misalkan hari ini kita mau ngeberitain banjir nih, misalkan ya Devi ya, kita harus jelas, ini terjadinya jam berapa, di mana, penyebabnya apa, lalu kita bisa nanya sama katakanlah pemerintah setempat ya, misalkan ada petugas pintu airnya, jadi harus jelas 5W1H lah kalau prinsip jurnalistik kan, when, where, why, terus what, how, itu yang prinsip basic ya. Seringkali kan orang posting sesuatu padahal itu bukan di Indonesia loh, itu di luar negeri gitu. Terus itu udah yang kemarin gitu kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kita juga bisa menjadi seorang jurnalis warga, tapi kita bukan wartawan gitu ya. Tapi kita ikut terlibat di dalam katakanlah kegiatan jurnalisme warga. Begitu. Itu latihan lah Devi, bisa dikatakan itu kita latihan jadi seorang jurnalis. Jadi basicnya 5W1H sih kalau jadi jurnalis. Berarti kita juga harus mengkompil data ya. Terus ada narasumber yang kita wawancara gitu ya. Seperti itu Devi. Bagaimana? Ibu, makasih penjelasannya Bu. Ya, oke, sama-sama. Oke, saya mau tanya nih, Ingwei udah hadir belum nih Ingwei? Ada yang namanya Ingwei? Saya belum balik, Bu. Ya, oke. Oke, saya cuma mau menginformasikan ya sama teman-teman. Ini sebenarnya lebih menggugah untuk moral aja sih ya. Jadi gini, satu, prinsip belajar, apalagi kalau kalian sudah jadi mahasiswa ya, siswa yang sudah maha gitu ya, itu kembali lagi pada pribadi kalian masing-masing. Kalian mau asal-asalan ya hasilnya kan asal-asalan juga gitu ya. Jangan memanfaatkan kesempatan kuliah online ini untuk kalian melakukan hal-hal yang kita nggak tahu, cuma Tuhan yang tahu ya gitu. Jadi kayak ke belakang, kemana, pakai prediksi aja gitu. Saya juga kalau mau ke belakang sebelum ngajar, saya ke belakang dulu. Kalau sampai kepepet banget, saya akan izin. Dan itu pakai logika aja berapa menit yang kita waktu butuhkan. Kalau sinyal terganggu, kita punya WhatsApp, ada nomor SMS dan sebagainya. Ya. Jujur saya paling males gitu harus marah-marah di kelas hanya untuk hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi saya lebih mau fokus sama orang yang mau belajar aja. Kalau nggak mau belajar, itu bukan masalah saya gitu. Yang penting kami sebagai pendidik mengingatkan itu. Integrity itu bukan dibangun dalam semalam, tapi dia dibangun kredibilitas kita tuh dari dulu sampai sekarang. Dan itu akan punya implikasi buat kehidupan kita. Nih Kak Teddy nih, sekolah sekarang S2. Mau sekolah S2 tuh harus pakai surat rekomendasi. Saya salah satu yang memberikan rekomendasi. Saya nggak akan berikan rekomendasi kalau saya nggak kenal dan saya nggak tahu integritinya Kak Teddy kayak apa. Nah, karena saya tahu, saya berani untuk menuliskan, beliau begini layak untuk sekolah S2, bla 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 gitu. Jadi jangan cuman buat formalitas, ada di sini nama kalian tapi jiwanya nggak di sini gitu. Tapi buat saya nggak masalah. Saya akan tetap ngajar sekalipun yang memperhatikan saya hanya satu orang. Karena buat saya proses pembelajaran itu harus sama-sama gitu ya. Dalam segala keterbatasan kami nih dosen belajar banyak hal.
yang tadinya nggak bisa bikin podcast, akhirnya bikin podcast, bikin PPT bernarasi yang luar biasa. Kalau kalian dengar pakai earphone ya, itu sebenarnya ada anak saya nangis lah, teriak-teriak mama lah, dan sebagainya ya. Itu effort loh yang kita kerjakan. Bahkan kadang-kadang biar tenang kita bangun tengah malam, jam 1:30 malam ya, untuk bikin hal-hal itu. Dan walaupun saya sadar masih banyak kekurangan kami, tapi itulah upaya yang mau kita lakukan itu dengan segala keterbatasan perkuliahan kita ini. Dan tentu saya sih sangat berterima kasih ya sama teman-teman yang sangat apresiasi, aktif di kelas dan sebagainya. Buat saya sih, saya sangat menghargai upaya teman-teman. Bahkan tadi sampai ada yang udah baca PPT yang sengaja saya selipin nggak ada di PPT Bernarasi, saya masukin di situ, dan alhamdulillah ada yang baca. Buat saya tuh saya senang banget. Oh berarti saya cukuplah fokus pada mahasiswa yang mau belajar. Kalau yang nggak mau belajar, cuma mau sekedar ngisi absen aja, ya udah nggak apa-apa. Jadi buat saya sih nggak masalah. Cuma ini pembelajaran aja ya teman-teman, karena kita ini dibangun dengan banyak aspek gitu. Jadi makanya gunakan waktu yang ada. Tidak semua orang bisa kuliah, apalagi di masa pandemi ini. Banyak orang yang akhirnya harus nggak bisa kuliah karena kendala keuangan dan sebagainya, nggak bisa kuliah karena nggak ada sinyal dan sebagainya. Makanya kita harus bersyukur kita masih bisa kuliah, masih bisa pakai internet dan sebagainya. Jadi bersyukur tuh dari hal-hal yang kecil gitu. Saya memang paling nggak suka sih nasihat-nasihat kayak gini, karena sebenarnya juga kalian udah tahu ya, tapi buat saya sebagai pendidik, saya juga harus juga mengajarkan bukan cuma jurnalisme pembangunan apa fungsi peran apa, nggak cuma itu, tapi lebih jauh adalah saya juga ingin kalian jadi orang yang pintar dan punya integritas gitu ya. Oke, ini sudah mau jam 3. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih ya atas perhatiannya, semangatnya teman-teman yang luar biasa, selalu semangat ya bertanya dan sebagainya. Nanti minggu depan kita insya Allah akan ketemu lagi di waktu yang sama ya. Mudah-mudahan sehat, pokoknya semua yang penting sehat-sehat semuanya. Yang penting tetap semangat belajarnya, pokoknya dengan segala keterbatasan yang ada, jangan menyerah. Kita sama-sama berjuang nih ya, kita bareng-bareng, mudah-mudahan apa yang kita upayakan nanti mudah-mudahan bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat buat kita semua. Oke, baik, saya rasa sudah pukul 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan perkuliahan ya, praktikum juga ada ya. Semangat buat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.